Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ganesha Proniti. Bersama saya Inyoman Triarta sebagai instruktur pada video ini. Video ini adalah video kedua dari seri atau playlist mengenai HTML. Nah, pada video kedua ini, saya akan membahas mengenai IDE. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. IDE atau Integrated Development Environment merupakan suatu software atau program komputer yang digunakan untuk menulis kode program serta memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak maupun sebuah website. Dengan bantuan IDE, programmer akan dimudahkan dalam proses penulisan kode program, serta akan dimudahkan dalam melakukan debugging, tracking, dan koreksi terhadap bahasa pemrograman akan jauh lebih mudah dilakukan. Karena beberapa IDE sudah dilengkapi atau diimplementasikan library untuk mendeteksi bahasa pemrograman tertentu. Biasanya, sebuah IDE atau secara umum bisa diterjemahkan sebagai lingkungan pengembangan terpadu, setidaknya memiliki fasilitas seperti berikut. Yang pertama adalah editor. Fasilitas ini diperuntukkan untuk menuliskan kode program atau fungsi-fungsi yang bisa diterjemahkan oleh mesin komputer sebagai kode programming. Yang kedua adalah compiler. Compiler ini berfungsi untuk menjalankan bentuk kode program yang dituliskan di editor dan mengubahnya dalam bentuk binary yang selanjutnya akan ditampilkan sesuai perintah-perintah kode mesin. Yang ketiga adalah debugger. Debugger ini berfungsi atau berguna untuk mengecek dan juga mengetes jalannya kode program untuk mencari atau mendebug kesalahan dari program. Yang keempat adalah frame atau view. Fasilitas yang satu ini berguna untuk menunjukkan atau menampilkan hasil dari perintah-perintah kode program yang dieksekusi oleh compiler dari editor. IDE yang digunakan untuk bahasa pemrograman berbasis web sangatlah banyak. Pada video ini, saya akan membahas beberapa macam IDE yang biasanya digunakan dalam membuat sebuah website. Di antaranya adalah, yang pertama adalah Notepad. Notepad merupakan IDE yang paling sederhana. Nah, Notepad ini biasanya terdapat pada sistem operasi Windows. IDE ini mempunyai kemampuan untuk membuat atau mengedit sintak bahasa pemrograman. Dengan kata lain, Notepad adalah IDE yang mempunyai kemampuan sebagai text editor. Yang kedua adalah Notepad++. Notepad++ merupakan aplikasi text editor yang gratis serta powerful yang dapat digunakan oleh seorang pengembang aplikasi atau programmer untuk menuliskan sebuah kode-kode program. Notepad++ mendukung banyak sekali bahasa pemrograman. Di antaranya adalah Assembly, C, C++, C#, CSS, HTML, Java, JavaScript, dan masih banyak lagi. Notepad++ mempunyai banyak kelebihan bila dibandingkan dengan Notepad bawaan Windows yang pertama, seperti memiliki GUI atau Graphical User Interface yang baik dan sangat menarik. Selain itu, Notepad++ juga dapat ditambahkan sebagai plugin yang bisa semakin mempermudah pekerjaan programmer. Dan juga, Notepad++ terdapat versi portable-nya. Dan kelebihan lainnya, Notepad++ ini dapat diunduh dan digunakan secara gratis. Yang ketiga adalah Dreamweaver. Dreamweaver merupakan
perangkat lunak yang digunakan untuk membuat atau mengedit halaman web. Nah, kelebihan dari Dreamweaver ini adalah menyediakan fitur-fitur untuk mempermudah pembuatan halaman web. Dan Dreamweaver juga mendukung beberapa bahasa pemrograman, antara lain HTML, PHP, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Sublime Text. Sublime Text merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi. Sublime Text mempunyai fitur plugin tambahan yang memudahkan programmer. Selain itu, Sublime Text juga memiliki desain yang simpel dan keren, yang menjadikan Sublime Text terkesan elegan untuk membuat sintak editor. Selain ringan, IDE ini juga memiliki kecepatan proses simpan dan buka file yang sangat cepat. Dan yang kelima adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code atau biasanya disingkat sebagai VS Code adalah text editor gratis yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows, Linux, dan juga macOS. Terdapat banyak fitur dalam Visual Studio Code ini, seperti debugging, penyorotan sintaks, penyelesaian kode cerdas, snippet, refactoring, dan embed Git. Pengguna juga dapat mengubah tema, pintasan keyboard, preferensi, serta juga dapat menginstal ekstensi yang menambah fungsionalitas tambahan. Nah, dalam Visual Studio Code ini juga terdapat fitur yang sangat menarik, yaitu fitur IntelliSense. Fitur IntelliSense adalah fitur yang membantu kita dalam menulis kode program melalui pop-up yang muncul secara otomatis. Pop-up ini akan muncul pada saat kita sedang mengetik dan menampilkan saran sintak yang dapat kita pilih. Baiklah, mungkin sekian untuk video kedua ini mengenai IDE atau Integrated Development Environment. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai apa itu IDE, kegunaannya, serta beberapa contoh aplikasi dari IDE. Jangan lupa like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Ganesha Pronity agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.